membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pagi Seru edisi hari ini. Rida dan juga pemirsa. Iya nih, Der. Sekarang ini kan banyak banget nih organisasi kemasyarakatan ya, Betul. baik di luar daerah maupun di Banten sendiri. Nah, salah satunya di Banten adalah ada Perkumpulan Orang Banten atau PUB. Nah, PUB ini merupakan perkumpulan dari tokoh-tokoh yang berada di Provinsi Banten nih, Der, dan juga pemirsa setia Sultan TV. Dan tentunya memang organisasi ini sering mengadakan perkumpulan. Salah satunya adalah kemarin nih, Der, ada halal bihalal yang diadakan oleh Perkumpulan Orang Banten. Dan ternyata dalam acara halal bihalal ini juga dihadiri oleh PJ Gubernur Al-Mukhtabar. Terus juga ini juga merupakan salah satu upaya memberikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah Provinsi Banten. Karena di dalamnya ini, Rida, ternyata di sana ada tokoh pendiri, para pengusaha, masyarakat, politisi, dan sebagainya. Dan sebagai itu terkumpul dalam satu wadah atau perkumpulan Orang Banten. Nah, ini adalah fotonya nih ya. Wah, ini kebayang sih kalau kita ada di sana kayak kita siapa gitu ya. Karena itu orang-orang dan tokoh-tokoh terkenal semua lah ya yang berada di Provinsi Banten. Jadi tahun lalu memang aku kebetulan mendapat kesempatan untuk bergabung di acara HUT PUB ya yang kelima. Ketika aku datang ke sana, Rida, ternyata wah, jadi kayak merasa insecurity itu pasti ada ya. Betul dong. Apalagi di sana itu ada mantan jenderal, bahkan sampai ajudan pribadi wakil presiden ada. Wow, dan tentunya Dery dan juga pemirsa setia Sultan TV ini, Pak Taufikur Rahman yang merupakan ketua dari PUB sendiri ini juga menyampaikan bahwa yang perlu digarisbawahi, PUB ini bukan merupakan organisasi politik. Yes. Ini yang kudu ditekankan karena kan ya zaman sekarang nih kalau ada organisasi pasti di isu-isunya ke politik. Ini merupakan organisasi yang memang murni untuk kemasyarakatan khususnya yang berada di Provinsi Banten. Ya, kemudian juga Ki Empik ya, panggilannya kalau di PUB itu Aki ya. Ki Empik ini juga mengatakan bahwa PUB didirikan juga untuk bekerja sama menjalin kolaborasi dalam pembangunan Provinsi Banten. Jadi kalau misalkan ada hal-hal atau program-program yang baik dari pemerintah akan didukung, sementara apabila ada yang kurang baik PUB akan siap memberikan kritik dan masukan. Betul sekali. Nah, ini juga kita bisa melihat tadi ada fotonya nih LPH Gubernur Banten, ada Al-Mukhtabar itu tadi juga hadir dan juga menyampaikan bahwa memang katanya ya ini meskipun halal bihalal tapi vibes-nya kayak musrembang nih. Nah, karena kenapa? Karena ternyata banyak sekali masukan ataupun saran-saran yang positif nih yang diberikan oleh para anggota dari Perkumpulan Orang Banten ini untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan masyarakat di Provinsi Banten tentunya. Nah, kemarin juga Rida sempat ada informasi bahwa PUB ini terbuka bagi siapapun yang merasa atau memiliki rasa cinta kepada Provinsi Banten ya. Jadi Ki Empik sendiri tidak menutup ini hanya untuk orang Banten atau keturunan Banten. Misalnya ada Rida bukan orang Banten tapi punya kecintaan sama Banten, boleh masuk di situ. Karena tadi yang penting adalah ini untuk masyarakat Banten. Betul. Dan juga rencananya memang PUB ini akan membentuk DPW di seluruh provinsi di Indonesia. Wow, kita akan menantikan dan tentunya ini juga sangat bermanfaat ya untuk kemajuan Provinsi Banten. Betul, seperti yang kita ketahui bahwa warga Banten itu nggak cuma di Bantennya sendiri tapi banyak di luar daerah lainnya. Betul sekali. Nah, Dery dan juga pemirsa setia Sultan TV, tadi kita sudah mengulas nih berita terkait dengan perkumpulan dari Orang Banten melakukan halal bihalal pada kemarin ya. Nah, selanjutnya nih Der, ada kisah inspiratif. Wah, apa nih? Ini merupakan dokter. Wah, kalau misal udah dokter kayaknya pasti adalah tokoh ataupun profesi yang sangat-sangat berguna ya untuk masyarakat. Dan ini adalah datang dari Papua, Tanah Timur. Ini Dokter Sudanto yang rela hanya dibayar 2.000 saja. Wah, jarang sekali ya zaman sekarang dokter yang punya program atau ya inisiatif seperti ini ya Rida ya. Betul sekali. Ini bisa kita lihat sosoknya ya. Ini
ini membuktikan bahwa betapa ikhlasnya ya. Dan, Betul. wah ini kalau semisal kita ya, apalagi kalau kita melihat wilayah Papua sendiri, memang cukup berbeda ya dengan kita di Pulau Jawa, karena tadi makanan, harga-harga barang dan yang lain-lainnya itu terbilang cukup mahal. Yes, betul sekali. Dan Dr. Sudanto ini merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran UGM ya Rida. Beliau lulus tahun 76. Wow, dan memang Pak Sudanto ini juga mendapatkan achievement nih dari UGM-nya itu sendiri menjadi inspirasi, tokoh menginspirasi. Dan ini juga harapannya ya Der ya, bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Ini kita lihat Pak Sudanto nih sedang memeriksa pasiennya. Dan beliau juga Rida ya, dari informasi yang kita kutip, beliau ini sempat mendaftarkan diri untuk program Dokter Inpres dan mengabdi selama 6 tahun bertugas di wilayah Asmat dengan melayani 4 kecamatan terpencil. Wah. Jadi sejak tahun 80-an beliau sudah mengabdi ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dari track recordnya juga memang sangat peduli sekali ya, terkhususnya tadi untuk wilayah-wilayah yang memang terpencil. Dan kalau kita melihat ada juga berbagai sumber, katanya sehari itu bisa ada 100 pasien. Wah itu sebanyak itu ya. Karena tadi kalau untuk di Papua sendiri, berlansir dari berita-berita yang aku baca nih Der, memang tadi penyakit-penyakit yang ada ataupun penyakit yang sering dikeluhkan ini memang terkait dengan gizi buruk, lalu pencernaan, pernapasan dan lain-lain nih. Ya jangan lupa juga kalau Papua itu merupakan epicentrum atau epidemi HIV yang tertinggi di Indonesia. Jadi memang masih banyak PR di Papua selain daripada infrastruktur, ini juga masalah kesehatan, ekonomi dan pendidikan masih sangat timpang dengan yang ada di Pulau Jawa. Wah, kita juga berdoa ya semoga. Nah, tadi membahas mengenai pemilihan presiden yang sudah memang ada nih ya, kita juga berharap bahwa seluruh wilayah Indonesia ini mendapatkan perhatian secara adil tentunya, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Kita juga akan melihat di bagian sisi timur, barat dan yang lainnya. Dengan ini juga akan membuktikan bahwa Indonesia ini bisa maju seperti itu. Iya. Mungkin kamu juga pernah lihat ya beberapa postingan netizen yang membahas atau memposting mengenai kota atau pulau yang terang di bagian Indonesia. Pernah lihat nggak? Dan Pulau Jawa itu menjadi pulau yang paling terang di antara pulau-pulau lain di Indonesia. Artinya pemerataan pembangunan ini belumlah serata itu ya. Serata itu, betul. Dan memang ini juga kan IKN ya, nanti kita kan akan bergeser nih ya ke Kalimantan menjadi ibu kota negaranya. Kita juga berharap bahwa memang wilayah-wilayah seperti itu dapat dijangkau, dapat mendapat perhatian yang lebih nih dari pemerintah. Karena ya Der ya, kalau kita lihat Indonesia itu sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, entah berapa suku, bangsa, bahasa, bahkan budaya. Dan juga Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Artinya kalau kita sudah bisa mengolah hasil bumi dan kita memanfaatkan SDM dengan baik, ya bukan tidak mungkin negara superpower akan kita geser. Betul Tinggal sekali. Komitmen aja sih sebenarnya. Nah, ya. betul banget nih Der. Nah, dari dan juga pemirsa setia Sultan TV, informasi dari Pak Sudanto tadi nih ya, ini menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Pagi Seru edisi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Pagi Seru setiap hari Senin dan sampai Kamis pukul 10 hanya di YouTube Sultan TV. Saya Dery Odeng. Saya Rodlo Rida. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.